Mari saya seberapa kita yang ada untuk kita berdiri, kita mau satukan hati dan segera kita mau fokus untuk memuji Tuhan dan menyenangkan hati.
Engkau persiapkan mereka untuk kembali datang di tempat ini ya Bapak. Kami persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapak untuk mulai ibadah kami sore hari ini ya Bapak. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mulai ibadah kami hari ini ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan sangat baik, hari ini kita bisa bersama-sama di sini. Kita sama-sama belajar untuk semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan, bukan hanya menjadi manusia biasa, tapi kita mau belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita bawa pujian berikutnya.
sambil menari ya. Kalau kata nggak bisa nggak apa-apa duduk aja, tapi tangannya ikut bergoyang ya. Ya, mari kita pujian yang berikutnya. Doa ada padaku. Sebentar saya buka nomor saksian, mungkin ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di 1 minggu belakangan ini. Silakan. Oke, nggak ada mungkin. Kalau nggak ada, kita mau bawakan persembahan, kita persiapkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bawa pujian berikutnya. Yesus kekasih jiwa.
saya udah bangkit berdiri, kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita mau sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Biar firman tertanam dalam hati dan pikiran kita semua, biar firman itu menjadi pegangan yang teguh dalam kehidupan kita. Firman-Mu berkata Kau besertamu, maka kuat roh dan jiwamu. Tuhan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap firman-Mu berkata Kau besertamu, maka kuat roh dan jiwamu. Tuhan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu
Tuhan, terima kasih tim Rest and Worship. Keren ya, luar biasa. Berkat kita semua. Malam hari ini tema kita adalah apa? Growing up. Harus agak manyun. Growing up. Artinya apa? Artinya apa? Bertumbuh. Pintar Bu Fitri. Kadang-kadang bodoh. Ya, growing up, bertumbuh. Tentunya bertumbuhnya dewasa ya. Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar sedikit tentang pertumbuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kita ini yang keluar belum punya anak tadi ya, si siapa? Nadia sama Revi aja dulu. Nanti misalnya ya,
Cisinta ya, belum punya anak. Ini semua belum punya anak semua. Cisinta nanti aja kalau menikah, kalau nanti punya anak, namanya balik ke Cinta nih aja. Cisinta nanti kalau punya anak, anaknya mau seperti apa? Saya kalau jaga mimpi itu kayak orang jaga gawang. Kaki dipakai, tangan dipakai, betul. Lari-lari atau pegang kantor sekarang udah mulai kewalahan tuh ya, saya lihat, ya kan? Tuh, jadi Cinta kalau punya anak kayak pipi ya. Sebulan dia bisa turun 20 kilo. Bener kalau kembali 3. Ya, kayak apa sih? Sebut satu aja dua. Dia ngomongin contoh kayak gitu nggak apa-apa sampai mendalam banget gitu loh. Soalnya kangen dari kangen. Mau kayak apa? Mau kayak orang tuanya, yang penting punya kepribadian yang baik. Oh, punya kepribadian yang baik. Aca nanti kalau punya anak dengan orang Korea, Baunya seperti apa? Tadi Cisinta tadi seberupa gara-gara kakaknya. Baik ya baik. Aca? Seiman. Oh seiman. Anaknya kayak seiman. Kecuali kamu beda sama orang Korea, anaknya bingung memilih yang mana gitu. Anaknya mau seperti apa? Cisinta tadi apa? Baik, ya. Sehat, cantik kalau perempuan. Kalau laki, ganteng. Bunda nanti kalau punya mantu, ya tentunya kita akan jawab sehat, cinta Tuhan, pintar dan namanya misalnya, ya. Mandiri, tadi Cinta bilang baik. Nah, kita mau punya anak seperti itu, sehat, cinta Tuhan. Kok nggak ada yang bilang anaknya mau kaya? Ini udah kaya semua berarti ya. Nggak perlu kali. Kita nggak perlu pengen anak kita kaya. Udah kaya semua. Romantis banget malam ini ya. Nah, kita mau punya anak seperti itu, tujuannya untuk apa? Sehat, pinter, mandiri, baik. Nah, pasti ada tujuannya dong. Gak mungkin saya mau punya anak bodoh, jelek, membanggakan orang tua, seperti yang di Jepang sekarang ya. Saya melihat dia itu statusnya muda tiap hari, entah anaknya lagi kira lagi tidur, lagi di atas pohon. Itu kakaknya nggak cemburu itu. Mama itu video callan terus sama Dede. Sekali-kali sama Koko. Kokonya di kamar di video call. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya kita kadang-kadang suka dengar orang bilang anak saya harus jadi orang. Sebelumnya monyet. Ya, kan anak saya sudah jadi orang sekarang, sudah sukses, sudah kaya, sudah wah dan selain. Sejauh ini, apakah yang kita impikan, kita cita-citakan untuk anak-anak kita berhasil nggak? Tante No. Misalnya Tante No dulu sebelum misalnya punya anak 3 jagoan itu kan berangan-angan tuh. Saya mau anak ini. Sekarang yang dirasakan Tante No berhasil nggak apa yang diimpikan? Berapa persen? Bersyukur ya. Sekarang ada di dalam titik bersyukur. Maria Sinombi nanti duduk. Nanti Maria kan harus ditanya karena mereka kan belum punya anak ya. Kalau kita kan sudah tahu kan punya anak. Maria ya nanti kalau misalnya menikah mau punya anak seperti apa? Baik, sopan,
Terus? cantik, imut, lucu, gemes, pintar, borong. Borong semua ya. Nurut sama orang tua, Nggak kayak mamanya ya. kayak mamanya. Nggak kayak mamanya, centil, apa lagi? Coba mau ini. Berisik, ganjel, tante lain berketawa, jadi gembira loh tante lain ya. Sejauh ini kita ini ya orang tua yang nggak sempurna ya di dunia ini, pengen anak seperti itu dong. Mereka kan ngapain nanti anak saya mau jelek dulu, biar ada. Nah, kita aja orang tua yang nggak sempurna di dunia, pengen anak kita itu kayak itu yang bagus-bagus tadi. Ya, walaupun kadang-kadang cuma cita-cita. Apalagi bapak di surga. Saya pengen ini anak saya Maria, Tante dan semua yang ada di sini begini. Dan yang penting bertumbuh, growing up, ada pertumbuhan, ada perubahan dan segala arah, segala hal dalam kasih karunia. Coba kita mau bercermin pada tokoh Yesus, Lukas 2 ayat 40 coba. Lukas 2 ayat 40. Kenapa saya amat? Share, you can share the open Luke 2 verse 40. Anak itu, siapa anak itu? Ini lagi ngomongin siapa? Yesus. Yesus bertambah. Ngomong besarnya yakin dong. Anak itu bertambah besar ya iyalah, kita pengen anak kita semakin hari semakin besar, bertumbuh, masa kecil terus kan nggak lucu. Bertambah besar dan menjadi kuat dalam segala hal, bukan hanya kuat secara fisik, kuat imannya, kuat segalanya, penuh hikmat nih Yesus nih ya. Ini growing up-nya Yesus, penuh hikmat dan ini yang terpenting, kasih karunia Allah ada padanya. Ada kasih karunia yang dimaksud adalah karis, berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya kasih karunia, anugerah atau kemurahan hati. Jadi pertumbuhan yang dibentuk dalam hidup Yesus itu bertumbuh dalam kasih karunia. Nah ini masa pembentukan pertumbuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Yesus itu sampai di titik dia ada di bait Allah, habis itu hilang selama 30 tahun, tidak ada ceritanya, dan tiba-tiba muncul di usia 36. Usia sebelum 30 itu dia dibentuk di tempat nggak kelihatan, nggak kedengeran ceritanya enggak. Tapi di masa-masa itu saya yakin dia ada dalam masa growing up bersama keluarganya, bersama komunitas, sehingga dia bertambah besar, menjadi kuat, karakternya kuat, jiwanya kuat, rohaninya kuat, penuh hikmat, dan yang pertama ada kasih karunia. Itu yang penting, saudara. Ya. Anugerah itu penting. Nah, goalnya saya pengen saya dan saudara pengen anak kita ini, pengen anak kita itu, anak kita A, B, C, dan E, C. Goalnya apa? Coba buka Lukas 2 ayat 52. 52. Ini kan ayat 46. Dan Yesus makin bertambah, yang yakin dong besarnya. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi tanda growing up saya dan saudara, kita semakin dikasih Allah dan manusia. Enggak apa-apa saya nggak dikasih manusia, nggak bisa. Kalau saudara dan saya bertumbuh dengan benar dalam pengenalan akan Allah,
saudara selain dikasih Allah, saudara dikasih oleh manusia. Walaupun kita tidak bisa menyenangkan semua manusia, tapi hakikatnya kita punya teman-teman yang senang sama kita. Kenapa? Ada pertumbuhan yang luar biasa, ada dampak dalam hidup kita. Ini pertumbuhan yang Yesus alami sama mirip yang dialami oleh Samuel, Sam, ya. Anak yang dititip oleh Hana dan Elkana kepada Imam Eli, ya. Bapak Ibu Saudara tahu ceritanya, baca sendiri. Coba buka 1 Samuel 2 ini mirip dengan ayat ini. 1 Samuel 2. Coba kita lihat ayat 11 sampai 12 dulu. Jadi Imam Eli dititipin Samuel dari sejak dia kecil, ya. Misalnya seperti waktu Philadelphia waktu bayi itu dititipin di rumah Imam Eli, nah kayak gitu. Nah, ini cikal bakal penitipan Samuel. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, Imam Eli punya 2 anak. Coba ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang bersila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Hakikatnya, ya, anak pendeta harusnya lebih rohani, benar nggak? Daripada anak orang lain misalnya yang dititipin di rumah Tuhan. Tapi ini sebaliknya. Imam Eli dititipin Samuel. Tapi ayat ini mengatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Padahal tinggal satu atap sama kayak Samuel. Sama-sama di rumah Tuhan, di bait Allah, di bawah pengawasan Imam Eli. Sama, Imam Eli itu orang tuanya. Harusnya anak-anak Eli itu dirohani dong. Betul, karena orang tuanya pendeta kalau zaman sekarang. Lebih rohani, lebih menjaga segala sesuatu. Tapi yang ini mencatat anak-anak Imam Eli dursila. Apa yang terjadi kepada anak yang bernama Samuel yang cuma dititip sama anak sendiri, beda dong, betul nggak? Ya, coba ayat 26 dari 1 Samuel 2. Apakah Samuel bersila sama seperti anak yang lain? Coba. Tetapi berarti kebalikan dari ayat tadi. Samuel yang muda itu ada kemiripan dengan ayat yang dicatat bagi Yesus. Semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mirip gak dengan growing up-nya Yesus? Mirip. Makin besar, makin disukai, Allah suka, manusianya juga suka. Itu goalnya. Saya dan saudara bertumbuh, dibentuk oleh masalah, ditempa oleh masalah. Saya dan saudara mungkin diizinkan ada persoalan, sakit penyakit. Tujuannya ini, kita semakin bertumbuh, growing up, bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah kasihnya, bertambah sukacitanya, dan ini goalnya, disukai oleh Tuhan dan oleh manusia. Saya kok kayak ajar sekolah minggu. Ya, jadi goal saya dan saudara untuk growing up, saudara itu disenengin Tuhan sama orang-orang. Kalau misalnya 100% teman-teman saudara nggak suka sama saudara, nah itu tanda tanya. Saudara bertumbuhnya benar apa enggak? Pasti ada yang salah. Karena kalau pertumbuhan dalam kasih karunia Tuhan, saudara semakin disukai oleh teman-teman seiman, mungkin saudara-saudara. Ya kalau satu dua nggak suka ya mungkin wajar. Tapi kalau semua nggak suka, nah itu pada tanya. Oke? Nah, ada di rumah yang sama, itu Samuel tadi ya, sama dengan anak-anak Samuel. Mungkin kita ada di gereja yang sama, tapi growing up-nya bisa berbeda. Satu dengan yang lain memang nggak kelihatan. Kalau pertumbuhan rohani, betul nggak? Kalau pertumbuhan fisik ya kelihatan lah.
Nanti ntar lagi dividen dia semakin besar kelihatan. Tapi kalau pertumbuhan secara rohani, secara roh, secara jiwa itu nggak kelihatan. Kita mungkin ada dalam satu gereja yang sama, menerima firman yang sama, betul? Menerima asupan rohani yang sama, tapi karena kadang-kadang responnya berbeda, hatinya lagi keras mungkin, masuknya lain. Ada yang 10%. Ini nih kayak firman malam ini, saudara tergantung responnya. Ada yang masuk firmannya cuma 10%, boro-boro mau masuk kuping kiri, enggak, cuma di sini keluar lagi. Tapi ada yang masuknya 20%, 30%, 50%, bahkan kalau saudara yang sungguh-sungguh dengar firman, itu bisa 100%. Beda nggak pertumbuhannya nanti? Beda. Seperti tumbuhan ini, ketika air masuk cuma 10%, ya mungkin yang tumbuhannya cuma sebelah sini, yang ini jadi kering. Tapi kalau 100% ini tumbuhnya bareng. Disukai Tuhan, misalnya disukai sesama, ada sukacita, nggak gampang lagi iri, nggak suka lagi sakit hati, gampang mengampuni, itu cirinya. Amin. Jadi ada istilah asal Bapak senang. Benar dengar istilah itu? Kita ganti ya. Asal Bapak di surga senang. Ya. Mulai malam ini maulah jadi kesenangan Bapak di surga. Nah, bagaimana growing up atau pertumbuhan kita itu bertumbuh dalam kasih karunia? Kadang-kadang walaupun kita satu gereja, pertumbuhannya bisa mencok salah arah, ya, karena pemahaman mungkin yang salah tentang firman Tuhan, karena mungkin masih keras hati, bisa salah pertumbuhannya. Harus ada poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, mulai dengan identitas yang benar. Saya dan saudara punya identitas yang sama di dalam Tuhan. Mulai dengan identitas sebagai anak Tuhan. Hal pertama, kalau misalnya anak sekolah betul, hari pertama biasanya apa? Perkenalkan nama saya ini dari sekolah ini, itu kan penting kan? Setiap orang misalnya ada hamba Tuhan baru datang, pasti perkenalkan kan, namanya ini dari ini, statusnya ini, identitas itu penting loh, ya. Nah, saudara perlu tahu untuk bertumbuh dengan benar, dengan baik. Saudara harus tahu siapa saudara, identitasnya apa, ya. Identitas kita adalah anak Bapa di surga. Ada yang nggak merasa bukan anak, saya anak tiri kali ini. Ya, kita harus sadari dulu, saya dan saudara adalah anak Bapa di surga. Kalau kita tahu identitas kita, anak Bapa di surga yang punya langit dan bumi, kita akan tenang menghadapi hidup ini. Amin. Enggak gampang iri. Oh, ini udah punya mobil 5. Pada saat kata, saya baru naik motor. Ya, enggak gampang iri. Kalau saudara tahu siapa saudara, tidak mudah tersinggung, enggak gampang sakit hati, enggak gampang khawatir karena kita tahu siapa Bapak kita. Amin. Enggak mudah panik, enggak mudah berasa busuk. Contoh, Maria kan lagi kuliah. Ya. Maria ini enggak ke Bapak setiap hari. Bapak, saya mau kuliah ini, ada duit enggak? Terus besok lagi nanya, Bapak, saya mau kuliah ini, Bapak punya duit enggak sih? Berapa duit Bapak? Gitu enggak? Enggak, karena dia tahu siapa Bapaknya. Benar enggak? Kalau saya dan saudara tahu siapa Bapak kita, kita enggak mudah panik, kita enggak mudah khawatir menghadapi persoalan, karena kita tahu Bapak yang kita sembah, punya segalanya dan mampu mengatur segalanya dalam hidup saya dan saudara. Enggak gampang tersinggung, enggak gampang iri. Amin. Yang pertama itu ya, sadari siapa saya dan saudara identitas. Yang kedua, lakukan
pertobatan kecil aja. Apa saudara? Kecil aja. Kadang kalau pertobatan besar butuh effort, tapi kalau untuk kecil sederhana. Tadi sebelum kesini pada mandi nggak? Maria kalau mandi berapa menit? Ya. Itu mandi apa bersihin WC? Pada mandi dong. Mandi ya. Kalau mandi gimana? Saudara mandi pakai gayung atau shower? Enggak lah. Gayung. Maaf ya, saya pakai shower. Mandi ya pakai gayung, mandi ya pakai gayung kan? Mandinya gimana? Gitu lah. Iya. Iya. Kamu nggak sabuna? Gitu. Ya kan gitu. Cuma gitu doang. Ya enggak lah, kan berarti nyiram airnya kan kayak gitu. Terus habis itu Sampoan 2 kali. sampoan 2 kali, terus Terus muter lagi. muter lagi. Sampai bosan enggak? Digosok nggak? Iya, terus baru sabunan. Digosok nggak? Digosok. Bagian-bagian yang mengandung. Nah, itu kan ketaatan kecil kan? Saudara mandi dengan benar. Ada yang cuma mandi cuma begini doang. Biasanya anak sekolah sama anak kos. Udah keluar gitu cuma basahin rambut, gosok gigi udah bagus kalau digosok gigi. Kadang-kadang ada yang gosok gigi. Jadi pas ibadah misalnya buru-buru nggak mandi nggak gosok gigi pas angkat tangan, kasihan sebelahnya. Ya, maksudnya kalau gereja mandi dulu, gosok gigi dulu. Jadi jangan sampai teman duduk saudara merasa ada semeriwing apa ketika penyembahan angkat tangan. Ya, itu contoh pertanyaan kecil kita mandi dengan benar, benar nggak? Supaya nggak gampang silent, nggak gampang kutuan apa-apa. Kalau kita sampoan cuma dibilas sekali jadi ketop, nah, siapa yang tahu ya? Ketaatan, apa tadi? Kecil aja. Bilang makasih, benar nggak? Bilang maaf ya. Sederhana nggak? Sederhana, tapi kadang-kadang kita nggak mau melakukannya. Anak-anak, bunda dulu punya anak sekolah kan, suka ngeselin nggak bu? Datang-datang tuh sepatu, oh enggak, saya mau percuma. Baju lempar kemana? Mau habis mandi, anduk di mana? Dan ngeselin banget. Tapi sekarang ngeselin banget, benar nggak? Anak kita kalau ngeselin banget, walaupun nyebelin banget kadang-kadang, tapi ngeselin, benar nggak? Ya, nah, tapi kita tetap sayang sama anak kita, walaupun ngeselin. Nah, ajar anak-anak kita untuk melakukan mungkin pertobatan kecil yang sederhana. Bilang maaf, bilang makasih, bilang tolong ya. Betul nggak? Belajar nggak gampang ngambek, kasih pengertian. Berbuat salah normal, tapi belajar memperbaiki kesalahan. Kayak anak kecil kan kalau baru jalan jatuh, bener nggak? Ngecesnya banyak waktu masih kecil. Coba kalau seumuran Revi, jalan jatuh, ngeces terus, lucu nggak? Udah nggak lucu. Kalau dulu aku masih kecil lucu, ngecesnya banyak ya. Sekarang coba saudara pada ngeces, iya kan? Tapi waktu masih kecil kayaknya lucu. Apa fotoin pak, baru di ngeces tuh difotoin. Coba sekarang Maria Leslie aja ngeces ditabok sama mamanya lah, ya kan? Taat, belajar, komitmen. Ini ya para remaja, belajar ketaatan kecil. Misalnya Maria, saya mau taat kecil aja. Saya tidak mau satu ruangan dengan lawan jenis di ruangan tertutup.
banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa hanya karena hal sederhana. Konseling di ruangan tertutup lawan jenis cuma berdua. Loh, Bapak Ibu sering dengar nggak? Ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apalagi majelis pusat jatuh di area itu karena nggak taat pada hal sepele. Konseling di mobil cuma berdua, lawan jenis. Hati-hati ya, anak muda ya. Punya komitmen, saya nggak mau satu ruangan dengan lawan jenis di ruangan tertutup. Itu komitmen loh. Misalnya Maria, saya nggak mau memberikan ciuman saya kepada yang lain kecuali kepada calon suami saya. Oh, itu ketaatan yang tidak mudah di zaman sekarang. Benar loh. Zaman sekarang diumbar ciuman itu. Benar nggak? Antara itu dulu diumbar nggak waktu pacaran? Anak sekarang gitu ya. Nggak jadi. Udah diumbar nggak jadi. Itu cumanya buat semua pria. Jangan gini bu. Gak ada. Beli. Ya, hati-hati loh ya. Ya, itu cuma masalah gitu bisa jadi besar loh dampaknya. Ya, jangan cuma ini yang belum nikah nih, yang umbar, wah, berawal dari pegangan tangan hati-hati. Ya, bangun kekuatan besar lewat ketaatan yang sederhana. Misalnya, Revi, kajian mulai minggu ini saya mau hafalin kayak sekolah minggu, 1 minggu 1 ayat. Jadi rema, jadi kekuatan. Misalnya ayat yang diapalin Revi, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, dia ke sekolah, dia katakan itu. Segala perkara dapat ditanggung. Ketika Revi dapat masalah, imannya tumbuh. Segala perkara apapun masalahnya saya bisa hadapi dengan iman. Cuma dari ngapalin ayat. Terserah saudara mau taat dalam apa, coba bangun belajar memperkatakan firman itu yang kedua. Yang berikutnya, mengejar hikmat bukan hanya informasi rohani. Kalau saudara mau bertumbuh dengan baik, kita boleh nonton podcast, kita boleh dengar acara rohani, lihat acara-acara rohani, baca buku-buku rohani. Tapi ada buah pertobatannya enggak dari yang kita tonton? Kayak Esther bilang gini, Mami, tiap minggu tuh suka ada podcast di gereja. Hah? Siapa deh? Itu Bapak Ewi, kalau nggak sama Bapak Jaya, sama Bapak Dewi. Anak kecil itu memperhatikan ya, podcastnya di mana deh? Di gereja. Maksudnya jadi dia kalau lihat Bapak Ewi ngobrol misalnya sama Bapak Jaya, Ibu Fitri atau Pak Adi ngobrol sama Pak Dendi, Bu Ella, dia tuh mikirnya itu podcast. Dan itu dia ngomong gini, nanti sekali-kali aku mau lah podcast. Dia masa gak deh? Ada Mama Elis yang itu. Jadi kalau orang ngobrol tuh di gereja dia bilang podcast. Itu lucu ya. Sampai ke situ loh pikirannya ya, karena sering lihat podcast. Saudara nonton podcast ada perubahan nggak? Anak-anak muda kemarin yang ikut ibadah gabungan, ada perubahan nggak dalam hidup kalian? Atau cuma sekedar ikut, merasakan euforia, itu biasa lagi? Hah? Harus ada perubahan, ada pertobatan kecil. Jangan cuma mungkin ngejar-ngejar hal seperti itu, tapi nggak ada hikmat yang bisa ditarik. Saudara boleh nonton apa saja, tapi ambil hikmat. Karena ciri orang yang berhikmat gini, reaksinya biasanya lebih lambat, responnya lebih bijak. Kita nggak meledak-ledak, disinggung orang, kita nggak mau marah-marah, lebih bijak. Itu ciri-ciri orang yang berhikmat, semakin growing, semakin bijaksana. Kemudian berani mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak benar. Ya. Kemudian berikutnya dipercepat, hidup dalam ritme yang seimbang.
Bapak Ibu Saudara boleh cari duit, banting tulang, bantingan tulang, atau banting apa aja boleh. Boleh. Tapi belajar menikmati apa yang saudara usahakan. Saudara buat apa cari duit nanti liburannya kalau udah sukses, suksesnya di umur 75. Ayo Pak kita main ke pantai, udah nggak kuat masuk angin. Sekarang mumpung masih muda, saudara ada berkat lebih, saya nggak dulu saudara poya-poya ya enggak. Ada berkat lebih, jalan-jalan ke Bakar Wadung, lihat apa? Jembatan itu tuh, ya tuh gratis kan? Tapi saudara bisa melihat pemandangan mobil berseliweran, ngobrol. Nanti kita beli mobil kayak itu ya. Iya, mobil bawa. Sering. Coba baru. Lihat mobil nongkrong aja cuma ngopi sama makan gorengan, murah kan? Ya. Tapi kita bisa healing sama kekasih kita, anak-anak kita. Yang saya sering lihat itu Mas Adi nasi kuning. Hampir tiap minggu dia pergi ke apa tuh? Yang lihat itu mobil-mobil di jalan tol itu, dia duduk aja di situ berempat. Dia, istrinya dan kedua anaknya. Sederhana. Kalau sudah nggak punya duit, dia bisa aja bawa padukan. Habis berapa sih padukan? Tuh cepat, nggak mau. Kalau nggak punya duit, dia nggak bisa pinjemin. Cepat ini kan. Nikmati wadukan. Indah ya pemandangan. Yang sehingga cicilan kita. Aduh ya. Ritmenya seimbang loh, saudara cari duit, banting tulang, apa, pulang malam, pergi pagi. Tapi harus diseimbangkan dengan sekali-kali sebulan sekali liburan, nonton film, ngopi, ya, apalah itu. Saudara beritahu makan bersama. Ada waktunya makan, ada waktunya puasa. Ada waktunya main HP, ada waktunya belajar. Cari uang boleh, sekolah boleh, tapi beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Ciri kalau kita punya ritme hidup yang seimbang, kita punya jadwal doa yang konsisten. Kita punya jadwal baca firman yang konsisten. Jangan hari ini baca firman, hari ini doa, seminggu hilang. Minggu depannya baru doa lagi, itu namanya nggak konsisten. Itu ritmenya masih amburadul. Tapi saudara punya ritme hidup yang seimbang. Ada waktunya cari duit, ada waktunya berdoa, ada waktunya baca firman. Itu dalam itu ritme seimbang. Tiap malam dinanti-nantikan oleh para penggemar. Baca Alkitab. Abis Bunda Roni share, langsung tuh penggemarnya ikut. Bantu ini mah, Moses sama sampai ada yang bilang, saya udah setuju, nggak ada nama saya kenal. Antara ini yang bikin, dan antara lain ngomong yang nggak ada saya bingung. Saya udah nyetor, jadi saya telusuri lagi ke atas ya. Oh iya, antara lain ngopinya tuh, ya nggak ada sayanya. Saya udahlah, apalah namanya. Bertobatlah dengan berusaha sih. Ya, bertumbuh pada komunitas yang benar. Penting sekali. Ya, dari awal. Jangan dimarahin dan mungkin dari selut-selut ininya jadi salah kopi. Ya, saudara penting banget bertumbuh dalam komunitas yang sehat dan benar. GPDI Maranatha Haur Gelis mungkin bukan gereja yang sempurna, bukan mungkin gereja yang terbaik. Tapi kalau saudara merasa kita growing up di tempat ini, saudara bertumbuh, bertahan di sini dengan pertumbuhan yang benar, ya. Karena komunitas yang sehat, yang benar itu penting. Karena itu akan berpengaruh dalam kehidupan saudara. Saudara punya komunitas yang amburadul, saudara bisa membawa amburadul, enggak? Saudara punya komunitas yang suka minum-minum, mending minumnya besti, minum-minum yang lain, saudara bisa ikut minum. Awalnya sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya.
miliki komunitas yang benar, baik itu gereja, di sekolah, mungkin pertemanan, di sosialita, ya, punya komunitas yang benar. Berikutnya, hidup dengan tidak mengandalkan diri sendiri. Contoh, saya sudah WA 50 tahun tadi. Saya sudah gak deg-degan. Sombong itu namanya. Ya, saudara bersyukur kalau saudara kan WR, main musik masih deg-degan. Itu berarti kita masih butuh Tuhan, ya. Kalau saudara udah gak deg-degan, saudara merasa percaya diri. Hati-hati, kalau nggak hati-hati bisa sombong jatuhnya. Saudara merasa bisa, gak perlu Tuhan, hati-hati. Anak-anak sekolah belajar tiap pagi Tuhan, walaupun otak saya encer, tapi saya pun tetap mengandalkan Tuhan. Amin, ya. Ibu Ella, siapa lagi yang buka toko? Ada yang buka toko ya? Ibu Jen. Kalau buka toko, bukalah dengan berdoa, ya. Diskon dulu, Bu Ella, sama pegawai. Berdua aja doa itu sebelum buka mie ayam mata. Itu kita berarti mengandalkan Tuhan. Walaupun yakin, hari jangan sombong. Saudara senang gak sih sama orang sombong? Kamu sombong banget. Saya bangga di sana kamu. Saya mau belajar dari kesombongan kamu. Saudara gitu gak sama orang sombong? Enggak kan? Sebel kan? Kayak kan? Apalagi Bapak di surga. Ya, jangan sombong, saudara. Ya. Awali setiap hari bersama Tuhan, akhirnya dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi kita bersyukur. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, cirinya ya, kita tidak sombong saat berhasil, kita tidak hancur saat situasi kondisi mungkin di luar kemampuan kita berantakan. Kita nggak hancur karena kita percaya. Itu loh. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ciri-cirinya seperti itu. Ayat terakhir 2 Petrus 3:18. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai. Saya mau dengarkan musik. Ayo bertumbuh ke arah yang benar di dalam kasih karunia Tuhan. Kalaupun mungkin selama ini kita kadang-kadang pertumbuhannya mandek, kadang-kadang karena masalah pertumbuhan kita tidak stabil, tetapi mulai malam hari ini kita tahu identitas kita siapa. Kita harus tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Mari bertumbuh ke arah yang benar dengan selalu mengandalkan Tuhan. Kita mau ke pujian ini. Anugerah Tuhan yang selalu mengiringi hidup saya dan saudara, selalu mempesona kita, selalu memberkati kita. Sekarang kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur bahwa anugerah Tuhan penting untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita mudah menyerah, kadang-kadang kita gagal, tetapi kasih karunia Tuhan yang selalu membangkitkan kita. Dia selalu menolong kita dan membangkitkan kita, sehingga kita selalu bertumbuh dengan benar. Kau sungguh besar, Kau sungguh ajaib, tiada hina mengakui, sungguh Kau ajaib. Kau
selalu kasih karunia Tuhan. Dan selalu kita berharga di dalam kehidupan kami. Dia hidup pada kami saat ini. Firman-Mu sudah disampaikan di dalam hidup kami pada tempat ini saat ini ya Bapa. Biar kiranya firman itu juga ditanam di hati yang sungguh, supaya kami dapat bertumbuh, bahkan kami berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami adalah anak-anak yang kudus. Kami ingin menjadi anak-anak yang menyenangkan Engkau. Kami ingin menjadi anak-anak yang baik. Kami ingin anak-anak yang hormat kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jika kami melakukan dosa. Ampuni kami jika kami melakukan kelalaian Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami selalu butuh Engkau. Engkau selalu ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan selalu kami dapat syukur kami pada malam karena Kau baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan Kau kami, biar Kau berikan hikmat lipat dari surga. Kami kasih firman Tuhan, supaya mengetahui apa isi hati-Mu di melalui firman ya Bapa. Berkati Tuhan yang dikerjakan hamba-Mu, Bapak Tuhan keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati untuk pelayan-pelayan Tuhan yang pada malam hari ini sedang di bagian dalam melayani Engkau. Biar Tuhan menyertai selalu memberikan sukacita damai sejahtera dalam melayani Engkau Tuhan. Bahkan jemaat yang hadir saat ini Tuhan, mereka datang dengan segala masalah, dengan segala problema, atau dengan sukacita yang Kau sudah berikan. Mereka datang ke tempat ini. Kami percaya mereka pulang juga membawa damai dan sukacita dari Engkau ya Bapa. Memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Kau membuka setiap pintu-pintu yang tertutup, jalan-jalan yang tertutup Kau membuka ya Bapa, supaya jemaat-Mu diberkati dan mereka akan Tuhan belajar bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Sertai perjalanan kami ya Bapa. Apapun kendala yang kami pakai Tuhan, jauhkan dari segala bahaya dan segala hal. Ibadah kami di rumah, kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Kami butuh penyertaan, kami butuh perlindungan Tuhan. Kami percaya malaikat-malaikat berkumpul menjaga melindungi kami Tuhan. Sepanjang malam hari Tuhan, kami percaya Kau memberkati kami ya Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, ada makanan dan minum yang sudah disediakan. Tuhan, Kau memberkati dengan kebenaran firman-Mu, dikuduskan dan disucikan menjadi kekuatan tubuh jasmani kami. Bahkan yang sudah menyediakan, baik itu dari gembala kami maupun dari jemaat Tuhan, biar Tuhan berkat-berkat turun melimpah atas orang-orang yang sudah memberi di dalam ibadah tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mengangkat hati kami untuk menerima berkat dari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah Engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa Anaknya yang tunggal.
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.